Hai, di video kali ini saya akan sharing tips untuk membuat video lebih menarik, lebih estetik, lebih dinamis, dan lebih sinematik. Caranya yaitu dengan kamera movement. Apa itu kamera movement? Kamera movement intinya pergerakan kamera. Sebenarnya dalam satu video itu nggak harus ada kamera movement atau pergerakan kamera ya. Tergantung ke sutradara atau ke konten kreatornya butuhnya videonya seperti apa. Misalnya seperti video saat ini, saya ngomong di depan kamera, ini kan kameranya still ya, nggak perlu ada kamera movement atau pergerakan kamera yang gimana-gimana gitu. Justru malah kalau adanya kamera movement, itu bisa membuat fokus penonton berkurang. Kurang lebih seperti itu. Jadi, ada part yang emang butuh kamera movement atau pergerakan kamera, ada part yang cukup menggunakan still kamera seperti ini. Kamera movement atau pergerakan kamera bisa memberi efek dinamis, nggak kaku, nggak ngebosenin, kemudian menguatkan pesan yang ingin disampaikan dalam video atau film. Dan bisa juga membuat video lebih sinematik dengan efek-efek kamera movement. Oke, sekarang saya akan bahas macam-macam teknik pergerakan kamera. Yang pertama ada tilt. Tilt itu pergerakan kamera menengok ke atas atau ke bawah seperti ini. Ini bisa menggunakan tangan. Kalau mau lebih stabil ya bisa menggunakan tripod seperti saya ini, begini caranya. Oke. Berikutnya yang kedua ada teknik pan. Pan itu pergerakan kamera seperti tilt tapi dia ke kanan dan ke kiri. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa juga dilakukan menggunakan tangan langsung, tapi kalau misalnya mau lebih stabil ya pakai tripod seperti saya ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga ada gerakan yang namanya pedestal. Pedestal itu gerakan kamera ke atas dan ke bawah. Kalau tilt tadi kan gerakannya ke atas ke bawah tapi nengok kayak gini. Nah, kalau pedestal pergerakannya kameranya naik turun. Nah, pergerakan kamera ini bisa dikombinasikan ya, misalnya antara pedestal dengan tilt. Jadi, misalnya kameranya bergerak naik ke atas sambil menengok ke atas juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah pedestal, yang keempat ada teknik crab, yaitu pergerakan kamera bergerak ke kanan dan ke kiri, bergeser ya kameranya. Kalau tadi kan pan cuma menengok kanan kiri. Nah, kalau crab kameranya bergerak seperti gerakan kepiting. Teknik crab itu bisa menggunakan tangan juga seperti ini, tapi kalau misalnya lebih aman, teman-teman bisa menggunakan slider. Selanjutnya yang kelima itu ada gerakan dolly. Kelima kayaknya. Kelima ada gerakan dolly. Dolly itu pergerakan kamera zoom in zoom out. Jadi kameranya bergerak maju mundur. Sebenarnya untuk zoom in zoom out kan bisa menggunakan lensa ya. Kalau lensanya bukan lensa fix. Tapi kalau lensanya yang digerakkan itu bukan kamera movement sih, tapi lebih ke lens movement karena lensa yang diatur. Kamera movement dengan lens movement ini bisa dikombinasikan. Misalnya kameranya saya gerakin maju sambil di zoom out gitu. Hasilnya akan seperti ini. Dan ini bisa disebut vertigo effect. Oke, teknik kamera movement yang terakhir atau yang keenam, kalau misalnya teman-teman punya gimbal stabilizer, kalian bisa aktifkan mode vertex atau gunakan mode vertex. Itu pergerakan kamera berputar, berrotasi 360 derajat. Sebenarnya pakai tangan pun bisa, tapi kalau pakai tangan ya terbatas. Gerakan tangan kita paling seberapa gitu ya. Nggak bisa sehalus menggunakan stabilizer. Oke, kurang lebih itu teknik-teknik untuk kamera movement. Selain kamera movement, ada cara lagi untuk membuat video lebih menarik. Misalnya dengan pergerakan fokus. Jadi teman-teman bisa memainkan pergerakan fokusnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oh, nggak mau. Maaf ya. Nah, saya ada tips untuk teman-teman yang ingin melakukan pergerakan kamera atau kamera movement supaya hasilnya lebih stabil. Kalian bisa menggunakan alat bantu seperti tripod berfluid head supaya bisa dicungkit-cungkit seperti ini. Kemudian bisa dibelokkan kanan kiri. Kemudian kalian bisa menggunakan alat bantu slider, kemudian gimbal stabilizer atau sampai kren. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya alat-alat itu, kalian masih bisa membuat kamera movement. Caranya dengan menggunakan tangan kalian sendiri. Intinya asal tangannya nggak terlalu tremor banget ya masih bisa lah. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya membuat video stabil tanpa alat bantu seperti stabilizer, kalian bisa cek link yang ada di sini atau cek link yang ada di description box. Oke, sekian dulu info yang bisa saya share tentang kamera movement. Semoga videonya atau infonya berguna buat teman-teman.
Selamat mencoba, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.